Halo Sobat CS, balik lagi sama admin channel cerita seru. Sebelum kita mulai videonya, bantu admin untuk bisa capai 4000 jam tayangnya ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja gas videonya. Di part kali ini diperlihatkan Yening yang akan memasuki sebuah ruangan. Tapi setelah Yening membuka pintu, dia sudah disambut oleh seekor monster yang sudah membuka mulutnya dan berada tepat di depan muka Yening. Tapi dengan refleks Cina-Cina, Yening langsung mengkonter serangan itu dengan menusukkan daggernya ke tenggorokan si monster. Dan setelah itu disusun dengan tebasan yang memisahkan kepala si monster dari tubuhnya. Yening berkata, meskipun kondisi fisikku saat ini tidak optimal, skill bertarung yang aku dapatkan sebelumnya membuat para zombie ini menjadi sasaran empuk. Sepertinya untuk benar-benar menguji skillku, aku yakin harus masuk lebih dalam. Baiklah, ayo sekarang kita keluar. Setelah melewati pertokoan seharusnya wilayah bos ada di alun-alun. Yening pun keluar dari gedung sebelumnya. Tapi Yening harus disambut oleh kawanan zombie, walau zombie itu level rendah. Tetapi jumlah mereka yang sangat banyak akan cukup merepotkan. Yening lalu berkata, aku tidak bisa membuang waktu lagi. Tentulah keberadaan Yening kini mulai disadari oleh para monster zombie. Mereka langsung membuka mulut mereka yang sangat mengerikan. Namun Yening langsung melesat dan menebas babatok kelapa salah satu zombie. Yening mengatakan, aku harus menyelesaikan ini dengan cepat dan pergi mencari bosnya. Dia kemudian berlari menghindari para zombie-zombie itu. Tentu melihat Yening yang kabur membuat para zombie itu semakin geram dan mulai mengejar Yening. Kini ratusan bahkan ribuan zombie mulai terpancing oleh Yening dan itu memang yang diharapkan olehnya. Yening pun berkata, sempurna, jumlah mereka bertambah banyak. Dan Yening mulai bergerak menuju sebuah truk. Dia naik ke atas truk itu, dan Yening berkata, sayang sekali, aku tidak peduli seberapa banyak zombie normal yang kubunuh, energi spiritualku tidak akan bertambah. Aku masih harus menemukan bosnya, dan aku harus menyingkirkan bosnya terlebih dahulu. Yening pun kemudian bergerak mencari bos dungeon. Dan setelah beberapa saat, muncullah layar notifikasi dari sistem, di mana sistem memberitahukan bahwa bos wilayah telah ditemukan. Yening pun kini telah berada di tengah-tengah lapangan. Melihat notif sistem tentunya Yening mencari-cari di mana bos dungeon itu. Notifikasi sistem memberitahu, bos dungeon, mutan level 1 puncak, pengunyah mayat telah datang. Tentulah Yening langsung menoleh ke arah belakang. Benar saja bos dungeon kini sudah berada tepat di belakang Yening. Bos dungeon langsung menyerang. Tapi beruntung Yening masih dapat menghindarinya. Yening lalu berkata, Crocsawer adalah bos mutan puncak tingkat pertama. Yening kini mencoba menjaga jarak dari bos dungeon itu. Kemudian dia menyadari bahwa zombie-zombie tingkat rendah kini mulai berdatangan. Yening pun berkata normalnya untuk mengalahkan mutan tingkat puncak pertama, diperlukan paling sedikit sekitar 3 orang yang telah terbangkitkan pada tingkat yang sama. Jika saja aku tidak datang ke sini untuk melatih bakatku, mau seberapa berbakat apapun aku tidak akan bisa mengalahkan mutan tingkat puncak pertama secara langsung. Ditambah lagi ada banyak zombie biasa di sekitarnya. Bahkan meskipun tim elit tingkat pertama ada di sini, mereka tidak dapat berbuat banyak. Bos monster kini kembali menyerang, tapi masih berhasil kembali dihindari oleh Yening. Yening kini melesat maju dengan berlari di tangan bos monster. Dia berkata jika skillku tidak sekuat yang dibutuhkan. Yening mulai melompat dengan bertumpuk pada lengan bos monster, dan mulai mengumpulkan energi di dagger miliknya. Yening melanjutkan perkataannya, tidak peduli seberapa memalukannya, aku bisa langsung keluar dari dungeon ini. Notif sistem muncul, yang memberitahu bahwa skill siap digunakan. Dan boom, seketika skill Yening dengan daya hancur yang luar biasa menembus tubuh dari bos dungeon. Skill Swordstorm dilepaskan yang langsung meluluhlantahkan semua wilayah pertempuran di sana. Kepulan asap dan hujan daging monster menemani mendaratnya Yening setelah melakukan skill Swordstorm. Yening sendiri saja sangat terkejut melihat efek skill itu, kukira kertas ternyata keras. Itu karena skill Swordstorm mampu mengalahkan bos dungeon hanya dengan satu serangan. Yening pun berkata jika saja aku tidak datang untuk menguji skillku ini, aku takkan pernah tahu betapa kuat skill ini. Dengan kekuatan ini, bahkan mutan level 2 yang lemah pun bisa dihabisi. Hebatnya lagi aku masih berada di level 0. Layar sistem pun kemudian muncul di depan Yening. Anda telah mengalahkan mutan level 1 puncak, 5 poin energi spiritual diperoleh.
Kemudian sistem juga memberitahu bahwa Yining mendapat sebuah item bernama Agile Hand. Yining pun berkata, pengalaman yang diberikan dari dungeon uji coba, semuanya berasal dari batu spiritual di wilayah militer. Ini tidak sebagus yang ada di dungeon normal. Aku belum pernah mendengar kalau dungeon uji coba akan memberikan equipment sebelumnya. Equipment itu memberikan efek berupa kelincahan tambah 1, kecepatan dan stabilitas menembak meningkat 15%. Mendapati kalau item itu merupakan salah satu set dari weight equipment, membuat Yining sangat senang. Satu set equipment itu bahkan tidak bisa didapatkan oleh awakener level 2 biasa. Karena misi Yining di dungeon sudah selesai, terlebih lagi dia cukup beruntung. Karena bisa mendapatkan equipment, jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk Yining menetap lebih lama. Yining pun memutuskan untuk keluar dungeon. Setelah keluar dungeon, Yining pun bertemu kembali dengan petugas di sana. Yining lalu memberikan kunci dungeon dan tidak lupa pula dia berterima kasih. Tentu melihat Yining yang sudah keluar membuat petugas itu bergumam. Cepat juga dia keluar. Dia pasti takut dengan zombie kan. Remeh-remeh nih petugas. Tapi lamunannya berakhir saat ada seseorang yang berteriak dari arah belakang petugas itu. Siapa yang membiarkan tim luar masuk ke dungeon uji coba? Bukankah sudah ku bilang jangan biarkan mereka masuk? Tentulah melihat atasannya membuat petugas itu panik. Atasannya menambahkan, dungeon uji coba ini sangat sulit. Sudah berapa kali ku bilang padamu, kenapa kau masih tidak mengingatnya? Petugas itu pun menjawab dengan wajah kebingungan. Tapi Pak, sebenarnya tidak ada tim yang masuk ke sana, aku bersumpah. Tentulah mendengar jawaban itu atasannya langsung heran. Tidak ada, apa kamu serius? Jika tidak ada tim lalu, bagaimana bisa mutan itu bisa mati? Bahkan equipmentnya juga diambil. Tidak mungkin awakener level 2 sampai sebosan itu untuk masuk ke dungeon ini kan? Lalu dengan keringat yang mulai keluar petugas itu bilang hanya Yining yang masuk di dungeon tadi. Dia bilang akan menguji sesuatu. Tunggu, jangan bilang tadi Yining menguji. Apakah dia bisa mengalahkan bos dungeon atau tidak? Nah kan cemas sekarang kau bang. Kemudian diperlihatkan Yining yang sedang melewati sebuah pasar. Lalu diperlihatkan situasi di tempat itu sangatlah kacau. Tempat itu penuh dengan kerusuhan, di mana semua orang akan melakukan apa saja untuk bisa bertahan hidup. Belum lagi dengan bencana setahun mendatang. Zona aman Heavenly Wind akan berubah rata dengan tanah dan mayat-mayat akan berserakan di mana-mana karena serbuan besar dari banyak monster level 3. Lalu dalam 10 hari, akan terjadi kerusuhan zombie di daerah perkotaan kota Heavenly Wind yang membentuk gelombang zombie lalu kemudian menyerang ke zona aman Heavenly Wind. Bahaya yang membayangi ibu dan Xiaowan masih tetap ada. Aku harus jadi lebih kuat secepatnya. Lalu Xin berpindah ke ibu kota zona aman, pusat markas besar grup tentara. Mereka mendapatkan laporan mendesak tentang bakat level double S yang ditemukan di zona aman Heavenly Wind. Tentulah itu adalah Yining sang MC kita, siapa lagi emangnya bos. Para pejabat tinggi militer kini sedang melakukan rapat untuk membahas talenta-talenta yang kuat. Salah satunya adalah Yining yang memiliki level double S. Salah satu orang berkata, bakat level double S darah murni, sungguh prospek yang bagus. Ada banyak korban di antara level 3 akhir-akhir ini, jadi bagus untuk ditambahkan dalam jajaran. Perkataan itu pun dibenarkan oleh orang lainnya. Pria berambut putih mengusulkan agar langsung memasukkan Yining ke dalam militer dan memberikannya pangkat instruktur panglima tertinggi. Dia memiliki alasan bahwa panglima tertinggi saja tidak ada yang bisa mencapai level 4. Itu disebabkan mereka tidak dilatih dengan sumber daya yang cukup sejak awal. Pria berkumis pun setuju dengan ide itu dan patut untuk dicoba. Begitupun dengan orang lainnya. Namun ada salah satu orang yang keberatan. Tentulah semua orang bertanya alasan pria itu menolak awakener double S. Pria itu merupakan wakil dari wilayah militer keempat yang seringkali memulai perdebatan. Sambil merapihkan kacamatanya, orang itu bertanya kembali. Apa Anda tidak membaca paragraf terakhir dari laporan tersebut? Dia telah membangkitkan sistem psychic. Sejak awal catatan kita dalam 70 tahun terakhir, tidak ada sistem psychic level 3. Mereka yang telah membangkitkan sistem psychic memiliki kemampuan fisik terlemah. Mereka umumnya berada di posisi tambahan. Tanpa perlindungan dari awakener lainnya, bertarung sendirian hanyalah bunuh diri.
Sedangkan untuk misi promosi single player, naik dari level 1 ke level 2 itu tergantung pada keberuntungan, dan dari puncak level 2 ke 3 seperti yang kalian semua sudah tahu. Tentulah semua perkataan pria itu membuat sisi ruangan rapat terdiam. Pria berkacamata menegaskan jumlah promosi yang berhasil adalah 0. Pada akhirnya, mereka tidak mementingkan Yening dengan alasan karena sumber daya sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Lalu Xin berpindah ke keesokan harinya. Komandan Xiao sangat terkejut karena pemilihan kandidat Yening ditolak dan kepentingan ini diturunkan. Komandan Xiao membaca keterangan bahwa sistem psikik tidak bisa mencapai level 3. Potensi evaluasinya setara dengan level E, atau bahkan lebih rendah. Bawahan Komandan Xiao menanyakan, apakah masih ingin memberinya perlakuan yang sama seperti yang kita putuskan sebelumnya. Komandan Xiao pun menjawab, sudah dipastikan dari atas bahwa dia tidak punya potensi. Dalam hal ini batalkan rencana awalnya, tarik semua personil yang dikirim untuk melindunginya. Bawahannya kembali melaporkan, juga penyelidikan terhadap siapa yang menghalangi tes Yening terhenti karena tersangka bunuh diri. Apakah kita masih perlu melanjutkannya? Komandan Xiao sambil menghela nafas berkata, aku memang setuju dengan potensinya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, apalagi yang perlu diselidiki. Bawahannya pun mengerti dan akan melaksanakan perintah Komandan Xiao. Kemudian diperlihatkan Yening yang ditemui oleh dua tentara. Tentara itu memberitahukan kepada Yening, keputusan akhir dari para ahli telah disampaikan, potensimu hanya level 2. Dan zona aman telah membatalkan rencanamu. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam program pembibitan, itu saja dari kami selamat tinggal. Setelah kepergian tentara itu Yening tersenyum sinis dan berkata, bagaimana mungkin potensiku hanya level 2, bakatku saja setinggi triple S, bahkan jika tesnya mengatakan level double S, itu seharusnya sudah cukup untuk membuktikan potensiku. Yening pun mengetahui alasan kenapa ini terjadi. Pada kehidupan sebelumnya saat zona aman Heavenly Wind akan dikepung oleh sejumlah besar mutan, sekarang semua awakener psikik masih dianggap sebagai sampah. Dan fakta bahwa seorang awakener tidak dapat mencapai level 4, karena statistik psikik mereka yang tidak mencukupi. Jadi mereka harus melatih sistem psikik mereka, masih belum diketahui. Yening kemudian menghela nafas, ku tidak menyangka bahwa di dunia ini hal seperti ini akan menghalangi para senior untuk melihat nilaiku yang sebenarnya. Haruskah aku pergi ke ibu kota dan memberitahu mereka kalau aku memiliki bakat level triple S? Dan kalau kebangkitan psikik adalah kunci mencapai level 4. Merepotkan Lar, toh juga mereka tidak akan percaya dengan omonganku. Yang harus aku lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk segera mengembalikan kekuatanku ke level 3, dan setelah itu, semua masalah akan terpecahkan. Karena aku punya sistem Sword Gold dan juga Sword Storm, awal seperti ini jauh lebih baik dari kehidupanku sebelumnya. Lebih baik sekarang aku pergi dan mulai berburu mutan. Lalu Xin berpindah ke hutan luar, di mana ada sebuah party yang mengajak Yening untuk bergabung. Pria berambut hitam berkata, hei pria yang membawa senapan, ayo bergabung dengan kami untuk membunuh mutan level 1, kau akan mendapatkan pengalaman, kami akan menjagamu. Namun Yening menjawab membentuk tim, mutan level 1 tidak akan memberikan banyak pengalaman jika banyak orang, jadi tidak terima kasih. Pria itu kembali berkata dengan nada ngegas, hei nak, jaga ucapanmu, kami awalnya melihat kau sendirian dan kami ingin membantumu, tapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Kami sudah berbaik hati menerimamu. Bukankah sikapmu itu sedikit berlebihan? Yening pun menatap tajam ke orang-orang itu dan berkata, menyingkirlah. Melihat tatapan Yening membuat orang itu berkata, apa-apaan tatapannya itu? Rasanya seperti tatapan binatang buas. Hanya mereka yang sudah sering mengalami hidup dan mati yang memiliki tatapan seperti itu. Anak ini benar-benar aneh. Akhirnya mereka membiarkan Yening pergi sendirian. Kemudian diperlihatkan Yening yang berjalan lebih dalam memasuki hutan. Yening berkata, hutan liar ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di luar zona aman Heavenly Wind. Jika aku tidak salah ingat, seharusnya ada 2 mutan level 1 di wilayah terdalam hutan ini, dan salah satunya adalah mutan level 1 puncak. Untuk naik dari level 0 ke level 1, aku harus membunuh 3 mutan level 1. Di dungeon uji coba kemarin, aku membunuh mutan level 1 puncak. Meskipun pengalamannya berkurang setengahnya, itu masih setara dengan level 1 normal.
Berarti aku harus membunuh 2 mutan di hutan ini untuk naik level. Kemudian Yining menyiapkan senapannya. Dia berkata, aku harus mencoba untuk tidak menggunakan pedang. Swordstormku dapat membunuh mereka dalam satu gerakan. Lalu ada satu zombie yang menyerang Yining dari belakang. Dengan cepat Yining menghantamkan senapannya ke babatok monster zombie dan menghancurkannya. Disusul dengan datangnya beberapa monster zombie kembali. Tapi Yining dengan aim yang OP, tentu saja langsung mengheadshot semua zombie dengan one shot one kill. Yining sambil bertarung memikirkan, bagaimana cara meyakinkan para senior bahwa psikik itu sangat penting sebelum mutan level 4 muncul. Pertarungan Yining menimbulkan kegaduhan yang membuat burung-burung berterbangan. Tentu itu disadari oleh party yang mengajak Yining. Salah satu orang berkata, jangan-jangan anak muda tadi, suara itu berasal dari tempat yang dekat dengan pohon iblis. Pria berambut hitam berteriak agar semuanya segera lari. Jangan mencari keuntungan dari bocah itu, anak itu cuman cari mati. Benar saja diperlihatkan sebuah serangan batang pohon yang menembus tanah dengan sangat kuat. Ternyata serangan itu diarahkan ke arah Yining, namun masih dapat dihindari dan muncul pemberitahuan sistem yang bertuliskan, mutan level 1 puncak telah datang. Tapi muncul kembali sistem yang memberitahu Yining bahwa mutan level 1 menengah bernama Binder telah datang. Tentu mata Yining langsung serius kala itu, apa 2 sekaligus, kata Yining. Kini diperlihatkan Yining yang masih harus berhadapan dengan pohon iblis, serta konsentrasinya sekarang harus terpekar, tak kala dia harus mencari dari mana datangnya monster yang satunya. Okelah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel admin. Sampai jumpa di video selanjutnya.